Selaku orang yang beriman, kalau ada yang melecehkan Rasulullah SAW, hatinya tidak terpanggil marah minimal, berarti dipertanyakan keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Puji serta syukur kepada Allah, hanya kata-kata tersebut yang insya Allah patut kita ucapkan, karena atas karunia-Nya kita pada kesempatan malam hari ini diringankan hati kita, langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu insya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, salafus soleh, ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat. Insyaallah ta'lim akan kita laksanakan bersama. Insyaallah dengan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf, ayatnya insyaallah 57, 58, 59, yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhina Firman. Kemudian yang ketiga tausiah oleh Ustadz Imam Sulaiman. Yang keempat insyaallah ada waktu untuk tanya jawab. Yang kelima maklumat rois. Yang keenam penutup. Baiklah para hamba Allah muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama buka talim ini dengan doa thalibul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal. Dan yang kedua insyaallah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Untuk Akhina Firman, kepada beliau dipersilakan untuk memandu berjalannya pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para ikhwan dipersiapkan. Kalau sudah siap semua, pertama mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatih. Wa huwa alladhi yursilu
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت حتى إذا ضلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Kita ulangi bersama-sama. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Kita ulangi bersama-sama. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Kita ulangi secara bersama-sama. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. Baik, sekian Pak Iwan untuk tajwidnya mungkin bisa kita bahas lain waktu karena mungkin waktu yang terbatas. Sekian dari kami, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kepada Akina Firman yang dimana telah membacakan ayat suci Al-Quran, memandu untuk kita semua. Mudah-mudahan makin benar pembacaan ayat suci Al-Quran sehingga nilai pahala di sisi Allah makin bertambah. Baiklah para hamba Allah, muslimin dan muslimat, mari kita lanjutkan acara kita, taklim kita, yaitu acara ketiga insyaallah tausiah oleh Ustaz Iman Sulaiman. Kepada beliau insyaallah 40 menit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para ikhwan semuanya, untuk hadis Al-Na'in menginjak pada nomor 38. 38, mu'allif di sini memberikan judul Ghadabullah wa ridhahu, kemarahan Allah dan keridoannya. Dalam hadis ini nanti dijelaskan sebab Allah marah dan sebab Allah ridho.
Mari kita sama-sama simak apa yang menyebabkan Allah marah dan apa yang menyebabkan Allah ridho kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi berfirman, Man, barang siapa ada yang memusuhi waliyan wali, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan kepadanya untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu ahabba ilayya, yang aku cintai, mimma iftaratuhu alaihi, dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi, dan hambaku senantiasa yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafili, dengan perkara-perkara nawafil yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, wa yaduhu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia meminta kepadaku akan aku kasih. Wala in ista'adzani la u'idhannahu, kalau dia berlindung kepadaku akan aku lindungi. Rawahul Bukhari. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Para ikhwan rahimakumullah, terkait dengan hadis ini yang tadi dikasih judul murkanya Allah dan keriduannya Allah, mari kita sama-sama perhatikan bagaimana para ulama mensyarah dari hadis ini. Qauluhu, sabdanya, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kalimat ini, hadzal hadis, hadis ini hadis qudsi. Hadis ini hadis qudsi. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rawahu an rabbih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabbnya. Jadi para ikhwan semuanya, terus kita mendapati ya kalimat seperti ini. Kalau ada di dalam hadis disebutkan innallaha ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan innallaha ta'ala qala, ada kalimat sesungguhnya Allah berfirman,
Berarti hadis ini adalah hadis qudsi namanya. Apa itu hadis qudsi? Wa kullu hadis rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dari Rabb-nya. Nah, ada kalimat Rabb-nya. Hadis qudsi itu dinamakan hadis qudsi indal ulama menurut para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian al-mu'adatu diddul muwalat. Namanya permusuhan ya kebalikan dari wali ya. Apa itu wali? Yang tahu wali apa? Wali kekasih. Iya, kepercayaan. Berarti kebalikannya adalah permusuhan, sesuatu yang tidak disukai sama dia. Wal waliyu diddul adu. Wali itu ya kebalikannya dari musuh. Wa auliya'uhu subhanahu wa ta'ala, dan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala siapa? Humul mu'minun al-muttaqun. Wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman, yang mereka itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wali-wali Allah. Sudah beriman, bertakwa lagi kepada Allah. Jadi kita nggak ragu lagi kalau ada orang yang beriman kemudian bertakwa kepada Allah, itulah wali Allah. Loh kok bisa? Li'anna wa daliluhu qauluhu ta'ala. Ada dalilnya yang menjadi dasar para wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Mana? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan mereka pun juga tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Itulah wali-wali Allah. Sudah jelas ya. Jadi gak usah ragu lagi untuk menentukan mana wali Allah, mana musuh Allah. Ya. Nah, permasalahannya adalah wa qauluhu azantuhu, ya, aku maklumatkan, aku umumkan, yakni a'lamtuhu ay inni a'lantu alaihil harbu. Aku umumkan terhadap orang yang memusuhi wali-waliku, berperang dengan aku, kata Allah. Jadi orang yang memusuhi wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti dia sudah mengumumkan diri berperang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu man ada waliyan min awliyaillah. Siapa yang memusuhi satu orang wali saja dari wali-wali Allah, qad azanallahu ta'ala bil harbi, Allah telah mengumumkan kepadanya untuk berperang. Tuh. Kita membenci, kita memusuhi satu wali saja, satu wali Allah dari sekian banyak wali-wali Allah itu, maka sampaikan bahwa Allah mengumumkan berperang dengannya. Masya Allah. Wasara harban lillah. Dan jelas ini berperang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan rahimakumullah, di akhir zaman ini manusia kebanyakan, mayoritas itu banyak yang menantang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Bukan hanya wali Allah, ini jelas yang dihina-dinakan, yang dicemoohkan, siapa lagi? Yang dilecehkan,
bukan wali-wali Allah, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nih selaku orang yang beriman, kalau ada yang melecehkan Rasulullah SAW, hatinya tidak terpanggil marah minimal, berarti dipertanyakan keimanannya. Wajib bagi kaum muslimin untuk mempertahankan izzah al-Islam wal izzah lil muslimin, apalagi nama Rasulullah SAW sebagai Rasul akhir zaman, Rasul mulia dan termulia, dihina-dinakan. Dan subhanallah, sebagai mukjizatnya, satu orang yang menghina, seluruh dunia marah. Dunia muslim maksudnya marah. Dan saya yakin tidak hanya orang muslim saja yang marah. Banyak orang-orang kafir pun juga yang ikut terbawa emosional, secara emosional ya, terbawa marah. Maka para ikhwan rahimakumullah, jangankan seorang nabi, satu orang wali saja kita musuhi, Allah menyatakan perang terhadapnya. Maka kita selaku orang yang beriman, bagaimana sih kita menyatakan diri kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Harus ada bukti-buktinya. Dan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sudah barang tentu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Laksanakan sunnah-sunnahnya. Salah satu saja yang ini jangan sampai kita lupa, menyebut atau mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira? Bersolawat. Kita harus nantiasa memperbanyak solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita diperintahkan untuk bersolawat, mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallimu taslima, dan memberikan penghormatan terhadap beliau? Bagaimana tidak, beliau adalah Rasul, Nabi dan Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bayangkan, Allah dan para malaikat memuliakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Masya Allah. Di akhir zaman ini sekali lagi sudah banyak orang yang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya para ikhwan semuanya, mari kita sama-sama perbanyak sholawat. Banyak sholawat itu waktunya kapan saja? Yang pertama, hari Jumat. Sudah barang tentu ya, hari Jumat. Akfiru salatan ilayya. Perbanyaklah kalian sholat kepadaku fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat ini. Kenapa? Fa inna salata tu'radu alayya fi hadhil yaum, fi yaumil jum'ah. Karena sholawatnya orang-orang terhadapku akan diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat itu kenapa diperintahkan untuk banyak bersolawat? Karena pada hari Jumat itu diperlihatkan siapa-siapa saja yang bersolawat. Diperlihatkan pada Rasulullah SAW. Seperti itu sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang paling banyak salawatnya pada saat itu, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku dan berhak untuk mendapatkan tempat paling dekat dengan aku. Gitu ya. Itu para ikhwan semuanya. Nah, kemudian yang kedua disebutkan solawat, bersolawat pada Rasul apabila disebutkan namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika mau berdoa, tahmid dulu, kemudian sholawat, baru dilanjutkan doa. Kapan lagi? Ketika
selesai azan, muazin selesai azan, kita kan mau berdoa, sholawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah, dan seterusnya. Jadi itulah tempat-tempat kita bersolawat. Perbanyak solawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama yang menyebabkan Allah marah adalah apabila seseorang sudah membenci dan memusuhi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah waridhahu. Apa yang menyebabkan Allah ridho? Tsumma dzakara tabaraka wa ta'ala asbabal wilayati faqala. Allah menyebutkan sebab-sebab sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang. Pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Kalau seorang hamba ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan selalu melaksanakan amalan-amalan wajib. Jadi ketika kita selalu dengan kontinu melaksanakan amalan-amalan wajib, itu bisa menyebabkan Allah cinta kepada kita. Ma abadani ahadun bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Yang menyebabkan Allah cinta kepada seorang hamba adalah seorang hamba tersebut selalu melaksanakan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal ibadah taqarraba ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famathalan, contohnya, rakaatani minal faridati, 2 rakaat dari salat fardu. Ahabba ilallahi min rakaataini nafilan. Lebih dicintai oleh Allah dari 2 rakaat yang sunnah. Artinya apa? Amalan wajib lebih dicintai oleh Allah dari amalan sunnah. Dan tidak mungkin akan adanya amalan sunnah sebelum dia melaksanakan amalan wajib. Dia melaksanakan amalan sunnah saja, yang penting sunnah-sunnah aja, yang wajib dibiarkan. Kira-kira bisa menyebabkan Allah cinta nggak sama dia? Enggak. Karena yang menyebabkan pertama kali Allah cinta itu ketika kita melaksanakan amalan wajib terlebih dahulu. Wa dirhamun min zakati ahabba ilallahi min dirhamin min sadaqatin. Ya, 1 dirham, Allah akan cinta 1 dirham yang diwajibkan untuk mengeluarkannya daripada 1 dirham yang bentuknya sedekah. Begitupun juga haji, begitupun juga saum, ya. Begitupun juga seluruh amalan-amalan yang diwajibkan. Itu lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Makanya dalam hadis ini yang disebutkan pertama kali adalah Allah mencintai kepada seorang hamba yang selalu melaksanakan amalan wajib. Baru yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil. Seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan sunnah. Setelah melaksanakan amalan wajib, maka senantiasa kita melaksanakan amalan sunnah. Artinya apa? Jangan menyepelekan amalan sunnah. Kenapa? Karena amalan sunnah pun juga akan menyebabkan Allah cinta kepada kita. Jangan menyepelekan amalan sunnah. Ya. Wala yazalu yadullu 'alal istimrar. Yazalu di sini adalah senantiasa, terus menerus melaksanakan amalan-amalan sunnah hatta tahmilu huna al-ghayah, sampai kepada tujuan yang paling inti, sampai pada sesuatu perkara yang paling kita tuju, yaitu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan rahimakumullah, fa'idha ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih. Coba bayangkan,
Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Apa maksudnya di sini? Ai saddadathu fi kulli ma yasma'u fala yasma'u illa fihi al-khair. Dia tidak akan menggunakan pendengarannya kecuali Allah arahkan untuk mendengarkan suara-suara yang baik. Kalau Allah sudah cinta. Dan yang mengarahkan itu bukan siapa-siapa, Allah sendiri. Pasti dia tidak suka lagi mendengar perkara-perkara yang kira-kira lagau. Dan pasti Allah arahkan kepada sesuatu yang dia dengarkan, di mana Allah ridho kepadanya, yaitu perkara-perkara yang baik. Senang mendengarkan tilawah, senang mendengarkan murattal, senang mendengarkan sholawat, senang terhadap pendengaran-pendengaran yang baik-baik. Dan gak suka untuk mendengarkan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Karena Allah sudah cinta kepadanya. Wa kadzalika yuqalu fi basarihi alladhi yubsiru bih. Begitupun juga penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan yusaddiduhu fima yara fala yara illa ma kana fihi khairun wa la yanzuru illa ila ma kana fihi khair. Dia akan selalu suka untuk melihat sesuatu yang baik-baik. Sesuatu yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang wah-wah-wah gitu, tidak dijadikan suka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengarahkannya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihis salam. Bayangkan sudah dalam kondisi seperti itu, baru Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkannya dan menambahkan keimanannya, sehingga beliau mengatakan, aku berlindung kepada Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Kemudian warijluhul lati yamshi biha. Begitupun terhadap kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, pasti akan dia langkahkan kakinya ke jalan menuju yang baik. Walain sa'alani la'u'tiyannahu. Dan ini yang paling hebat. Apabila dia meminta kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Walain ista'adzani la'u'idhannahu. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi dari perkara-perkara yang jahat. Para ikhwan semuanya, oleh karenanya mari kita sama-sama laksanakan seluruh kewajiban yang telah diwajibkan, dan laksanakan semaksimal mungkin seluruh perkara sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dibalik dari itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pada kita sesuatu yang paling besar dan sangat besar dari apa yang kita lakukan. Dan mari kita sama-sama hindari dari kita membenci walinya Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu sudah menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Imam Sulaiman yang telah memberikan materinya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya insyaallah tanya jawab kepada para ikhwan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya pertama sholawat yang senantiasa perlu kita panjatkan itu ucapan sholawat yang seperti apa? Karena ada beberapa, ada yang Allahumma sholli ala sayyidina, dengan kata sayyid itu boleh atau tidak. Kemudian yang ucapan sholawat yang singkat yang biasa kita ucapkan sambil berzikir, sambil di jalan mungkin, atau antara azan dan iqamat, itu yang seperti apa? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat sholawat yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad itu paling singkat seperti itu. Kalau sudah disebutkan Muhammadnya, Allahumma sholli alaihi.
Ya, itu kalimat sholawat tersingkat. Kalau kalimat sholawat yang lengkap itu ditambah dengan sholawat Hashimiyah, Ibrahimiyah, Hashimiyah. Seperti di dalam tasyahud. Yang tasyahud ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling lengkap. Ya. Kemudian bolehkah kita menambah sayyidina kalau di luar sholat, karena sholat itu sudah ada tuntunannya. Dan coba para ikhwan baca di jangan jauh-jauh di kitab Shallu kama ra'aitumuni usolli yang dikarang oleh saudara kita, itu ketika tasyahud tidak menggunakan sayyidina, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bolehkah di luar itu? Ya boleh-boleh saja, karena itu merupakan satu bentuk pengagungan kita, penghormatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Boleh-boleh saja. Tapi di dalam pelaksanaan ibadah yang memang sudah ditetapkan, maka lakukan bersolawatlah sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Ya, cukup jawabannya. Insyaallah. Apakah boleh sholawat itu kita bikin irama gitu? Contohnya apa ya? Istilah ramai sekarang lagi langgam, dilanggam, sholawatan ya. Pakai ekspresi mungkin. Allah kayak lagu Alwi gitulah ya. Gimana itu? Ada iramanya. Dinyanyikan ya. Mungkin begitu ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan menyanyikan itu dengan irama maksudnya, Ya, dengan atau langgam. dengan langgam kita. Kalau dengan langgam kita sendiri saya masih setuju saja. Karena itu pernah juga kan dilakukan oleh para sahabat ketika menyambut sholawat Badar, Tala'al Badru alaina, bahkan sampai pakai duf ya, duf Tala'al Badru gitu ya. Tapi kalau sudah pakai musik, nah ini yang saya kurang sepakat dengan itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kiranya cukup pertanyaan. Kalau mungkin masih bisa ada lagi juga, nggak apa-apa. Silakan. Ya, nggak ada. Silakan. Ada maklumat nggak? Maklumat untuk talim depan di timnya Ajis tuh. Timnya Aziz. Ajis itu ada Ajis, ada Fitri, ada Ustaz Lawawi. Oh iya. Ya, untuk ahad depan insya Allah diamiri oleh Akhina Aziz. Insya Allah. Siap? Insya Allah. Baiklah, warahmatullah. Kiranya cukup kali pada kesempatan malam hari ini. Mari kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kalam kami doi, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benny itu langsung ada di Facebook tuh. Sudah. Benny. Iya, Benny nggak kena. Ben. 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 Ayo. Sambat aja. Live ya? Di bawah aja. Bawahnya deh. Masih cukup banyak. Sambal, Ben. Sambal. Banget nih, Bro.